Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Abang Islam kah? Iya, nama saya Damar dari dari Lombok. Oke, silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan? Enggak, aku impress aja sih Bang sebenarnya dengan banyak sih dari video-video Bang Edis yang udah saya tonton gitu kan. Jadi I don't want to hide anything, aku jujur aja sih, kayak seperti yang Bang Edis bilang, benar sebenarnya kebanyakan kita ngikut-ngikutin aja sih sebenarnya ini di Muslim culture ini. Jadi banyak orang yang nggak tahu juga arti Al-Quran ini kayak gimana gitu kan. Oke lah, kita memang belajar dari kecil, kita ya, tetapi kecil, Bang, oke, baik, saya sudah nangkap Bang. Maksud saya begini, Anda mengatakan bahwa Anda menonton video-video saya, lalu Anda setuju dengan video-video saya tersebut. Banyak orang Islam membaca Quran tapi tidak ngerti apa yang dia baca. Alif lam mim amin. Apa yang barusan Anda baca? Nggak tahu apa, pokoknya baca aja huruf Arabnya. Nah, kan banyak yang seperti itu. Terus video-video lainnya, dan Anda mengatakan benar. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kenapa Anda masih tetap jadi orang Islam? Nah itu pertanyaannya. Ini juga yang jadi pertanyaan besar buat diri saya juga sih sebenarnya Bang. Makanya pengen banget sih ketemu juga nanya-nanya di pemuka agama yang besar lah di sini di Indonesia gitu kan. Oke, coba Bang begini, karena banyak orang yang ngomong ini jangan-jangan Anda ini Kristen nyamar Anda. Coba Bang, Anda betul-betul seorang Islam? Oh, coba Bang, bacakan kami satu ayat di dalam Al-Quran. Apa ya? Surat apa saja lah, terserah. Contoh surat ayat kursi kah, surat apalah, terserah. Yang Anda ingat saja. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajama waddu'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima. Cukup sah. Muslim. Jadi Bang, banyak ya muslim pun setuju, terutama orang-orang Islam yang kritis begitu. Yang disampaikan itu benar gitu. Memang faktanya emang begitu. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan tadi tuh Bang, kembali tadi. Terus Anda bener-benerin saya kok Anda masih saja gini. Nah, itu silakan. Makanya aku mau nanya nih Bang. Yang Bang Edis pakai aplikasinya untuk nyari ayat-ayat Al-Quran sama artinya itu apa sih? Oh banyak Bang, kita pergi saja di Google di Play Store ya kan. Kalau Anda pakai Android, cari saja di situ Al-Qur'an kata per kata atau Alkitab kata per kata begitu. Nanti kita bandingkan begitu. Banyak Bang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Cuman yang saya sayangkan itu 98% orang ya itu tidak pernah membaca isinya Bang. Dia cuman agama-agama ikut-ikutan saja. Nah, makanya saya pengen tahu aplikasinya Bang, biar biar saya mungkin bisa pelajari gitu kan. Ya, itu tadi yang saya sebutkan tadi Bang. Bisa di-download di App Store ya. Coba nanti lihat saja, berbandingkan. Jadi nanti kita buka ayat Quran, bahas ini, nanti di Alkitab itu udah ada. Jadi bahkan saya pernah katakan Bang, sekitar 75% lah, kurang lebih 75% yang ada di dalam Quran itu ada dalam Alkitab. Sulit bagi saya apalagi sekarang di sini sorry Bang Iris, di Indonesia sekarang ini lagi heboh-hebohnya warung mie babi gitu kan, yang
Gini, Ya ketika- orang menolak itu warung itu dibuka, tapi bagaimana dengan ceritanya para pemuka-pemuka amma yang menghamili santrinya ini loh sampai 50 orang. Aduh, itu memang salah satu fakta juga yang miris, Bang. Banyak orang Islam, ya. Coba kalau misalnya lihat daftar di KPK itu koruptor yang beragama Islam itu. Salah satu contoh misalnya Angelina Sondak, begitu. Coba suruh dia makan babi. Saya jamin dia nggak bakal mau. Nggak bakal dia mau dikasih babi. Haram. 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 Kasih dia duit hasil korupsi waktu dulu. Bang Edis, gimana, Bang? Gitu, Bang. Ya, itu fakta, Bang. Gini. Banyak orang Islam itu, Bang, udah pakai jilbab panjang, sudah pakai cadar, maling di Indomaret. Ya kan? Asli. Sudah pakai jilbab, sudah pakai ini apa? Ya kan? Di TikTok di apa? Goyang-goyang, Ya. goyang bahenol segala macam. Padahal itu Apalagi dilarang ya kan di agama Islam. banyak, Bang, pokoknya. Tapi kalau suruh makan babi, oh no, haram. Haram, babi haram. Haram. Ya. Begitu, Bang. Makanya, Bang, intinya yang mau saya katakan begini, ada suatu kesalahan besar di dalam pemahaman akan agama ini, Bang. Gitu. Ya. Agree. Setuju, Bang, setuju. Padahal kalau dia makan babi, Bang, yang rugi siapa? Orang lain tidak rugi. Makan babi dia sendiri yang nanggung dosanya. Tapi kalau dia korupsi, Bang, Dari pengalaman Bang Edis nih selama live kayak gini nih, pernah nggak debat sama Ustadz yang ada beberapa ustadz yang betul-betulan ustadz, tapi aku itu. Begitu. Sementara kalau bukan ustadz, dia akan menolak mati-matian bahwa Muhammad bukan robnya orang Islam. Sementara yang mengakui bahwa robnya orang Islam itu memang pentolan-pentolannya. Zuma mengakui bahwa Muhammad itu rob. Yusuf PI mengakui, Rifa mengakui, Tasik Ngaji mengakui. Yang nggak mengakui itu orang Islam yang nggak pernah belajar bahasa Arab. Begitu. Dan saya sangat rindu sebenarnya ada seorang ustadz seperti misalnya Abdul Somad kah, Khalid Basalamah kah, atau siapa lagi, Adi Hidayat kah, untuk berdiskusi dengan saya, Felix Siau kah. Tapi saya khawatir bahwa nanti mereka akan, kalau naik ke sini pasti Edis kamu betul. Nah, gitu. keren. Coba saya yakin betul. Kalau saya berdiskusi dengan Abdul Somad, saya mau tanya apakah betul bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Begitu. Kalau Bang Edis mau nanya ke saya, aku nggak ngerti sama sekali. Ya, makanya saya undang lah yang ngerti agama Islam. Oke. Tapi ya makasih Bang udah di Sama-sama, Pak. kesempatan. Sama-sama. Ya, semoga Abang makin belajar lagi, karena sesuatu yang dipaksa-paksa itu juga nggak baik, sesuatu yang instan itu juga pasti nggak baik. Makanya Abang belajar, buka 2 kitab itu, Bang. Abang buka Al-Quran, Abang buka Alkitab. Jangan katanya orang. Selama ini katanya Quran tuh jelek, katanya Alkitab tuh jelek. Jangan mau katanya-katanya. Kita buka, kita pelajari, dan itu sudah saya lakukan, Bang. Saya sudah buka isi Al-Quran, saya sudah buka isi Alkitab, udah saya pelajari, Bang, kurang lebih 13-14 tahun. Saya baca semua bolak-balik. Saya tidak mungkin bisa mengingkari kenyataan bahwa isi di dalam Al-Quran itu banyak yang, cuman nanti kalau saya bilang gitu dibilang penistaan agama, tapi ini menurut keyakinan saya ya. Setelah saya pelajari, saya yakin isi dalam kitab Anda itu banyak ngambil dari dalam Alkitab, Bang. Banyak isinya yang diambil dari situ. Apalagi saya kan punya anak 3 orang yang campuran, maksudnya Bang Edis. Ibunya orang Prancis gitu. Jadi ya sudah pasti mereka kan kalau dari kepercayaan ibunya ya sudah pasti mereka mau rayain Natal kayak dan sebagainya gitu kan. Tapi sebagai bapak dan sebagai orang Muslim yang hidup di kampung di sini, jadi saya merasa gimana gitu Bang Edis. Cuman ya harus belajar dulu, Bang. Jadi Abang harus belajar dulu. Belum tentu juga istri Abang itu dia ngerti dengan istri Abang apakah benar-benar seorang Kristen atau dia hanya Kristen KTP juga atau bagaimana? Ya nggak begitu anu juga sih sebenarnya, cuman kan maksud saya tahulah bagaimana panas. Ya memang gitu, Bang. Loh, saya sering dapatin begitu. Bisa ada perayaan Natal, haram mengucapkan Natal, dikasih haram gongsi pacai, haram dikasih angpau, halal. Memang orang-orang munafik. Gitu. Siap. Oke dah Bang Edis, makasih ya dari ini. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, good luck. Respect. Oke, saya turunkan ya. Ayo silakan yuk.
Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Adrianto. Silakan Adrianto. Guys, di tap-tap layar dulu ya, guys. Jangan lupa di-follow ya, follow. Love Orange, teman-teman. Ada 7.000 orang, 6.900 orang. Tap-tap layar, guys. Tap layar. Oke, Adrianto. Selamat malam, Bang Adrianto. Selamat malam Bang Edis, ada puji Tuhan sudah dikasih naik. Ya. Bang Adrianto. Bang, pakai baju dulu Bang. Ya, silakan Bang. Oke, Bang Adrianto kenalan dulu Bang. Abang Kristen ya? Sekarang udah Kristen. Sekarang udah Kristen. Emang tadinya? Muslim Bang. Ah, nanti bohong. Boleh kita tes Bang, kapan itu terjadi? Coba Bang. Udah ada sekitaran 2 tahunan Bang. 2 tahunan, oke. Abang terlahir sebagai Kristen atau Islam? Islam Bang. Oke, gimana kami bisa yakin Bang? Berarti abang dulu sholat ya? Ya. Coba Bang, bisa nggak abang bacakan niat sholat kah? Atau bacaan sholat atau ayat Al-Quran coba? Yang ini karena sudah lama jadi saya sekarang sudah berdomisili di Timika juga, jadi Timika Papua. Saya sudah agak-agak lupa tapi ada sebagian yang masih ingat Bang. Kalau baru 2 tahun masih ingat lah Bang. Jangan nanti abang bohong-bohong. Coba silakan. Surat apa ya? Terserah yang abang ingat, silakan coba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba yang lain, coba bacaan niat sholat coba. Niat sholat. Sudah lupa ya. Jangan lupa Bang. Coba jangan abang ini coba yuk. Bacaan sholat coba yuk. Silakan. Usolli fardu rakataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Oke, ya baiklah, sah muslim tadinya. Oke Bang, gimana Bang? Kenapa abang akhirnya meninggalkan agama Islam dan akhirnya jadi orang Kristen? Jangan-jangan cuma gara-gara nikah atau apa? Coba Bang. Bukan juga Bang Edis, tapi awalnya istri saya ikut saya di Muslim. Oh, tadinya istri. Oh, nikah beda agama. Ya, beda agama. Oke, istri masuk Islam. Ya, betul. Oke, tapi dalam perjalanan akhirnya sama-sama sekarang? Saya ajak istri saya sejak nonton Edis TV. Saya ajak istri. Jadi akhirnya masuk Kristen. Masuk Kristen, betul. Oke, baiklah. Oke Bang, ya kami ucapkan good luck ya, maju terus. Artinya menjadi Kristen itu Bang bukan cuma agama atau kolom di KTP itu ganti Bang, tetapi menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru yang meneladani pribadi daripada Tuhan Yesus, seperti itu Bang. Puji Tuhan sekarang juga istri sudah jadi pelayan Tuhan juga di gereja majelis. Jadi puji Tuhan ada bimbingan juga dari istri. Baik. Oke lah Bang, saya ucapkan selamat ya. Ini saya lagi fokus dulu untuk berdiskusi dengan pihak-pihak sebelah dulu ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Edis. Oke, makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Betul. Ya, makasih Bang Jo, makasih. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman tahu ya, yang inbox saya itu mantan mualaf tuh banyak sekali. Tapi dia sempat mualaf gitu. Yang paling banyak tuh yang dari kelompok itu. Tadinya dia masuk Islam, terus dengerin channel saya, terus dia pikir-pikir, Bang, benar yang kamu bilang itu. Selama ini saya salah, begini. Itu banyak sekali. Ya. Kalau yang dari Islam ke Kristen, ya itu beberapa gelintir orang. Seperti itu. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Inan Masnan. Halo Inan Masnan. Selamat malam Bang. Halo. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum buat yang umat Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan Bang. Mari Bang, kita berdiskusi dengan baik, berdebat dengan baik. Silakan. Oke. Bang, itu suara Halo, apa Bang? Ya, itu suara apa itu yang suruh itu kipas atau apa itu Bang? Oh, lagi Di jalan. Oke. Pinggir jalan, Bang Edi. Oke lah, baiklah. Tapi kalau bisa Bang, Abang cari tempat yang agak tenang Bang, biar saya nggak jerit-jerit. Nanti saya ngomong keras-keras Abang nggak dengar. Aku setiap malam dengar Bang Edi di sini live gitu. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan? Dengar Bang.
Nggak ada Bang Edis. Aku nengok orang Kristen ini sangat-sangat miris lah. Dia bilang Tuhan Allah Bapa katanya. Tuhan Allah Bapa. Itu Nggak. Allah itu Tuhan kami Bang Edis. Kenapa diambil gitu? Baik. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus, Bang. Begini, Bang. Pertama-tama, Maksud aku Bang Edis, kalau Tuhan Tuhan aja gitu. Nggak usah bilang-bilang Allah Bapa gitu. oke, baik, Bang. Begini, Bang. Coba Abang ucapkan Allah di gereja, Bang. Aduh, berisiknya, Bang. Bang, coba cari tempat yang nggak berisik lah, Bang. Saya sampai Oke, jerit-jerit saya begini, pindah, Bang. saya pindah. Abang Ya, sukanya siap. yang berisik-berisik. Kalau ada toa Allah, senang Abang yang begitu. Aduh. Alah, Bang. Heran saya senang yang ini, Bang. berisik-berisik. Gitu masuk ke rumah. Nah, oke, gitu oke. kan. Bang, tadi Anda Bang. mengatakan bahwasanya Nah, orang Kristen menyebut memanggil Tuhan dengan panggilan Allah, betul nggak? nggak betul lah. Yesus. Tadi katanya Allah, gimana sih, Bang? Bang, pakai headset dulu, pakai headset, Bang. Percuma pun kita ngomong udah jerit-jerit pun nggak kau dengar. Coba teman-teman. Kalau misalnya kalian tuh di jalan, pakai headset lah. Kan ada sih headset yang dia itu bisa ada peredam kebisingan begitu. Henry Maulani, silakan Henry Maulani. Silakan Henry Maulani, nyalakan kamera Anda. Henry? Henry? Oke, saya turunkan dulu. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Amure. Ya, silakan Amure. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang, silakan. Enggak, saya cuma mau bilang itu perbaiki dulu. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada CNA Borges. Ya, silakan CNA Borges. Pada ketawa. Ya, memang kita naik nyalain kamera. Sampaikan dengan penuh tanggung jawab begitu. Nyalakan kamera Anda. Saya ajak Anda ngobrol sampai pagi kalau Anda memang betul-betul mau bertanggung jawab. Nyalain kamera, cari suasana yang bagus, tenang, siapkan bahan-bahan, buktikan bahwa Anda berkata yang benar, saya yang salah. Coba ayo. CNA Borges. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. CNA Borges. Oke, baik. CNA Borges sudah kita panggil-panggil tapi diam. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Nababan. Silakan Nababan. Halo Nababan. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Halo. Aduh. Duh. Coba kita kasih naik. Ada Budiman. Iya, heran gitu. Udah kita kasih naik. Kalau nggak membisu, entah apa. Ya, silakan Bang Budiman. Yuk, nyalakan kamera Bang. Jangan live malah di Jeddah Bang. Abang sudah ngajukan permintaan naik, sudah diturutin permintaannya. Setelah naik ke sini malah live terjeda. Ini gimana sih orang-orang ini? Ada apa dengan kalian ini saudara-saudara? Coba teman-teman, isu apa yang mau kita bahas? Teman-teman jangan lupa ya, teman-teman di tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Sudah 1 juta tap-tap layarnya. Teman-teman, ini ada love orange di sini. Lihat nggak teman-teman love orange? Nah, satu orang kalau bisa teman-teman satu love orange ya. Ini loh love orange ini. Ya, ini ada 4,7 ribu K love orange-nya. Jadi coba tap-tap layar. Inilah tap-tap love orange-nya. Dan ini teman-teman ada logo putih ini. Ikuti ya teman-teman ya. Kita tembusin ya sampai 1 juta followers kita. Yuk, kita tembuskan 1 juta followers yuk. Kita kasih naik ada Waseng. Ini Waseng ini sering banget ngajukan permintaan naik. Tapi saya belum pernah kayaknya ngobrol gini Waseng ini. Halo Waseng.
Ya, Oke, silakan Bang. Bang, nyalakan kamera Bang. sudah itu. Belum Enggak. Bang. Coba. Belum. Iya, Abang saya sudah abang ini. sering banget ngajukan permintaan naik nih. Makasih Iya, Bang saya ini Edwin. kan. Iya, kamera nyala Oh. dulu Bang. Jangan bicara sih. dulu Bang, kamera nyala dulu. Belum Bang. Kalau sudah pasti kelihatan wajah Abang. Nah, gitu dong Bang. Hah. Ayo, kenalan diri dulu yuk Bang yuk. Yuk, makasih Ya. teman-teman. Kenalan diri dulu. Waseng, Ya, Abang Islam kah? Kristen. Oh, Kristen malahan ternyata. Enggak, saya gini. Saya penggemar berat Elia Miron. Mm-mm. Nah, saya masih bingung nih. Edis sama Elia Miron nih yang mana supaya saya bisa mengidolakan Edis? Apa? Jangan mengidolakan saya, Bang. Jangan mengidolakan saya. Yang harus kita idolakan itu Tuhan Yesus, Bang. Begitu. Gak boleh Atau Abang enggak? mengidolakan saya. Itu namanya Abang memberhalakan saya. Jangan. Atau Edis mungkin yang kurang ini, ilmunya kurang bagus atau Ya. salah konsep Coba, Bang. Tritunggal saya. Coba Bang, yang mana? Coba. Kalau setahu saya Elia Miron Tritunggalnya sesuai Alkitabiah. Kalau Edis ini kayak remang-remang gitu, kayak abu-abu. Oke. Kayak gimana penjelasannya gitu, nah supaya saya bisa nangkap ilmunya, jadi saya bisa teguh dengan iman saya. Itu aja sih, saya Oh, mohon oke. pencerahannya. Kalau saya karena edisi ini mungkin ada tujuan lain, mungkin memperkeruh suasana bisa juga kan. Oke. Nah, jadi saya minta langsung ke edisnya, jadi saya bisa yakin gitu, berarti iman saya ini betul sudah lurus. Oke, Kata baik. kemarin. Baik. Jadi begini, Saya Bang. apa sih? Oke, baik. Tapi Jadi sama Elia Mirun nggak sependapat juga kan? Kalau saya dengar di video itu sering. tidak tidak sependapatnya itu tidak sependapat hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Begini contohnya, saya pernah diskusi dengan dia. Bahkan statement Tritunggal dibuang ke tong sampah itu adalah waktu diskusi dengan dia. Jadi pada waktu itu, Bang, diskusinya itu saya dengan orang Islam. Oke? Ya. Nah, seperti yang Abang tahu kalau Abang memang nonton saya terus, saya itu 99% sebelum tahun masuk 2026 itu dengan Muslim terus diskusinya. Nah, kemudian ada orang yang protes dengan saya bahwa saya itu harus menjelaskan Tritunggal, rumusan Tritunggal itu harus dijelaskan. Terus saya diskusi dengan Elia Miron, akhirnya saya bilang begini, ya gimana Bang? Gini kalau misalnya ada seorang, taruhlah namanya Muhammad, orang Islam, Ya. atau seorang nenek-nenek lah, dia dibaptis. Nah, dia hanya fokus kepada Tuhan Yesus saja. Dia ingin meneladani Tuhan Yesus. Dia berusaha setiap hari untuk semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia nggak peduli tuh dengan konsep-konsep itu, rumusan-rumusan itu, hipostasis union lah, duinatur lah, Tritunggal lah, segala macam. Nggak peduli itu. Jikalau itu dibuang ke tong sampah semua, dia hanya fokus saja kepada Tuhan Yesus. Dia mau hidup seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dia melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Menurut Anda, apakah dia akan diselamatkan? Dia tidak bisa menjawab itu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Elia Miron. Dengarkan ya. Ada seorang masuk Kristen. Taruhlah di orang tua ke sawah dia. Nggak ada waktu dia belajar hipostasis union, duinatur, apalagi tres persona, una substantia, apa dan segala macamnya, Tritunggal, rumusannya. Yang saya maksud Tritunggal itu adalah rumusannya, Bang ya, rumusannya itu. Nah, dia nggak ada waktu tuh belajar yang kayak begitu tuh, ya. Dia hanya fokus saja dengan Tuhan Yesus. Dia ingin hidup seturut dan segambar dengan apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan, begitu. Ya, apa yang Tuhan Yesus suruh dia jalankan. Kasih sesamamu dia jalankan. Jangan bersaksi dusta dia jalankan. Ya. Dia hanya fokus kepada itu saja. Nah, jika dia hanya fokus kepada itu saja dan dia buang semua itu, konsep-konsepnya itu tadi tuh, duinatur kah, Tritunggal kah, hipostasis union kah, setara kah, apa segala macam. Menurut Anda bagaimana? Apakah dia akan tetap diselamatkan? Tetap. Ya selesai sudah, hanya itu diskusi kita. Lalu orang-orang menggoreng pernyataan saya itu, kan itu intinya. Berarti Elia Miron inilah Kristen rasa Yahudi gitu. Saya juga tidak mengatakan begitu. Saya tidak pernah mengatakan, coba di mana statement saya mengatakan bahwa Elia Miron sesat? Nggak pernah. Saya tidak pernah mengatakan orang-orang Kristen lain sesat, nggak pernah. Begitu, Soalnya Bang. Elia Miron bagus Yang saya katakan, satu-satunya yang saya katakan sesat adalah kalau ada orang Kristen bilang bahwa Tuhan memerintahkan sembah patung Maria. Kalau itu sudah saya teken langsung, saya cap langsung, itu sesat. Udah pasti itu.
Begitu, gitu Bang. Jadi mohon Abang pahami. Makanya Bang, dalam sebuah pernyataan, orang itu kalau berstatement itu lihatlah konteksnya dan lihatlah maksud dia. Jangan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi Bang. Tahu Bang, di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah berkata apa? Rombak bait Tuhan ini, bait Elohim ini, dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Abang tahu Tuhan Yesus ngomong begitu? Tahu. Terus apa respon orang-orang Wahyudi? Respon ahli-ahli Taurat? Marah. Iya, dia mengatakan kami bangun ini puluhan tahun ini dan kamu ingin mendirikannya dalam 3 hari. Padahal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah tubuhnya, dirinya, badan dia. Begitu. Makanya Bang, hal yang paling tepat dilakukan adalah untuk mengkonfirmasi ke saya langsung apa maksud Anda begitu. Bukan malah orang lain yang Anda tanya. Seperti itu, gitu Bang. Ya. Jadi yang saya maksud di situ Bang adalah segala rumusan-rumusan. Karena di dalam Alkitab Bang, tidak pernah Tuhan Yesus itu mempersoalkan hal-hal yang seperti itu. Contoh, wahai Waseng, kalau kamu ingin mengikut saya, kamu harus mengerti duinatur. Kalau kamu nggak mengerti duinatur, kamu masuk neraka kamu. Kalau kamu tidak memahami konsep Tritunggal, ya kesetaraan ekonomis, kesetaraan ontologis, masuk neraka kamu. Nggak ada kayak begitu Bang. Yang dikatakan Tuhan Yesus adalah barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Apa perintah-perintahku? Kasihilah sesamamu manusia. Hendaklah kamu hidup di dalam kasih. Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu Bang, kita fokus saja Bang. Kita jatuh bangun Bang, kita struggling untuk melakukan itu. Kita fokus di situ. Kristen itu bicara soal itu Bang. Bicara soal bagaimana membentuk manusia-manusia mirip dengan Yesus. Bukan membentuk manusia paham duinatur lah. Saya pun tidak pernah menyalah-nyalahkan itu. Saya nggak pernah mengalahkan kalau kamu mau paham itu langsung saya katakan sesat. Enggak juga. Saya nggak pernah saya katakan begitu. Cuman ketika ada orang maksa gitu. Kamu harus paham ini. Kalau kamu nggak paham, kamu masuk neraka. Loh, Bang, saya mau puterin satu video. Tolong dengerin saya Bang ya. Inilah kenapa saya katakan begitu Bang. Nih, saya puterin. Bagaimana Bang orang yang dia ngomong gini. Iya, kita begini. Sama-sama dia Bang. Tadinya mesra-mesraan Bang. Soal Tritunggal. Siapa orangnya? Bom. Dengerin Bang. Ya Bang ya. Dengerin saya sebentar. Beri saya waktu beberapa detik. Saya cari dulu videonya. Nah ini dia. Videonya sudah ketemu. Saya kasih suara dulu. Bentar. Nih, lihat Bang. Ini sesama Tritunggal Bang. Sesama Tritunggal. Tapi apa akhirnya? Diludahin sama Bom. Lihat nih. Dengarkan ya. Dengarkan. Saya besarin suara saya. Abang jangan bicara ya, karena headset saya deket. Jelaskan Tritunggal dulu. Rumus Tritunggal itu bagaimana? Di firman itu, di dalam logika pikiran ataupun dalam kalau Roh Kudus, Roh Kudus itu nafas kehidupan. Maka dalam Alkitab. Sabar, kau percaya dikotomi atau trikotomi? Aduh, apa itu maksudnya itu, Pak Bombo? Ya udah, nggak usah kau. Kita belajar yang simpel-simpel. Ya, sama dan Edi saja. Jangan kau kuasa begitu. Ya udah, kita belajar. kau kan nggak ngerti. Oke, sekarang Tritunggal, kau jelaskan Tritunggal dengan baik. Baik. Yang pribadi, Tritunggal, 3 abadi dalam satu hakikat. Dengar baik-baik. Kalau sini. Sudah salah, 3 abadi. 3 abadi itu di mana? Berarti 3 yang kekal dong. Berarti Triteos. 3 Triteos. Iya, Triteos dong. Triteos tadi. Iya. 3 abadi berarti 3 yang kekal. Triteos. Aduh, Tritunggal. Selalu dari kau. Oh, lihat tuh. Itulah itu Bang. Itulah yang terjadi Bang. Dan yang komal seperti itu nggak sedikit jumlahnya Bang. Tadinya sama-sama Tritunggal. Yuk kita percaya Tritunggal rumusan. Giliran mereka akhirnya ngomong rumusan Tritunggal. Gigitan mereka. Makanya saya bilang Bang. Ada hal-hal kosmik yang kita nggak tahu Bang. Nggak tahu kita. Yang cukup kita tahu adalah pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan tiap minggu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Cukup. Mengenai bagaimana itu trikotomi, kita nggak tahu Bang. Nggak usah saling nyesat-nyesatkan. Ujung-ujungnya seperti apa? Seperti tadi. Nah itulah yang saya maksudkan dibuang ke tong sampah itu Bang. Yang saya maksud dibuang ke tong sampah itu adalah rumusan-rumusan orang ini yang sok tahu seolah-olah dia sudah pernah ke surga. Seperti Bom tadi.
Bayangkan sesama Tritunggal, sama-sama Tritunggal diludahin sama bom-bom. Gitu, Bang. Itu maksud saya, Bang. Berarti memang selama ini saya curiga, berarti selama ini Edis nih dikeroyok berarti lah. Ya intisarinya itu sih, ya kan? Saya juga tidak merasa dikeroyok, Bang. Saya merasa bahwa ada kecemburuan sosial. Lihat saja, Bang. Kalau saya live itu 7.200 orang nih, Bang, yang nonton. Sementara kalau mereka live yang nonton itu kadang-kadang 150, 70, apalagi Rudi 90. Sehingga apa? Sehingga mereka itu ada rasa cemburu dan iri gitu loh. Ini Edis nih gimana? Dia live kok ribuan, 7.200 orang nonton. Saya udah capek-capek berbusa-busa yang nonton mentok-mentok 300 orang. Nah, rasa cemburu itu yang buat mereka itu akhirnya seperti itu, Bang. Apalagi akhirnya ada rumah apologet. Itu bikin mereka nggak bisa tidur siang malam, Bang. Gitu. Sebenarnya ada rasa iri. Kalau mereka itu kan nanya ke saya langsung gitu loh. Apa maksudmu, Dis? Kok kamu ngomong begini? Nah, itu kan lebih enak seperti itu. Bukankah kita ini satu tubuh sesama orang Kristen? Harusnya nanyanya sama saya, jangan digoreng omongan saya. Tapi ada satu pertanyaan berikut ya. Gimana? Usus Elimiron gimana pendapat Edis? Apa bidat atau masih Arab? Sepanjang yang saya tahu bagus-bagus saja. Cuman yang tidak bagus dari dia itu dia suka memaksakan dogma yang sebenarnya adalah belum tentu kebenarannya. Sama seperti begini, Bang. Rumusan Tritunggal itu kan dirumuskan, Bang. Dan itu percaya nggak percaya dengan saya, Bang. Sesama Tritunggal itu pahamnya beda. Sama-sama Tritunggal nih. Sama-sama Tritunggal, tapi dia pengertiannya nggak sama. Ini ilmu baru loh. Seperti yang barusan tadi saya putarkan tadi kan. Bom-bom sama seseorang yang sama-sama Tritunggal. Tapi ketika mereka betul-betul membahasnya secara detail, akhirnya beda. Begitu. Kristen Yahudi berarti. Bukan Kristen Yahudi. Itu yang saya bilang gini, Bang. Kita terlalu jauh ingin menafsirkan Alkitab. Dan kalau seperti itu pasti nanti berbeda. Kalau berbeda nggak usah saling nyalah-nyalahkan, nggak usah diludah-ludahin begitu. Nggak apa-apa, Bang. Saya juga nggak mengatakan itu salah. Begitu. Berarti gimana posisi saya ini sebagai umat Kristen, maksudnya kita fokus saja begini, Bang. Kita fokus saja kepada bagaimana kita membuat karakter kita, bagaimana kita hidup itu seturut dan segambar dengan pribadi anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Itu aja intinya. Ya memang sulit, Bang, makanya kita berusaha. Saya aja berusaha mati-matian kadang-kadang aja juga ya. Sama, Bang, semua kita, Bang. Jatuh bangun kita. Sampean di sana hidup enak. Iya, sana. Gimana itu? Hidup enak gimana? Rumah mewah, enggak pengaruh ya? Tuh kan? Udah datang tuh. Waduh, tinggal. Wah, tuh. Udah datang Bang Aman. Bang Aman udah datang tuh. Wah. Kalau saya orang Manado, saya ini Bang, apa ini? Begini, Bang. Ini banyak orang salah paham, Bang. Begini, Bang. Berarti mereka ini main denominasi lah supaya di sini. Oke. Makasih, Bang Aman. Gini, coba Bang dengarkan ya. Dengarkan, Bang. Ini, dengarkan saya. Pertama, Bang, yang perlu Abang tahu, banyak orang mengira bahwa di luar negeri itu enak. Makanya banyak orang mendamba-dambakan, kapan saya ya kerja di luar negeri ya? Ya kan? Daging sapi sebentar. Ini Anda salah nih, Bang. Kalau saya ke pasar beli daging sapi, saya masih ingat, Bang. Setiap dulu kalau zaman-zaman lebaran, zaman-zaman apa, saya masak daging sapi banyak. Daging sapi itu sekilo mungkin ya 120.000, saya masih ingat dulu harganya sekitar segitu, Bang. Bang, di sini, Bang, daging sapi satu ini, Bang, aduh, nih segini tablet ini nggak sampai sekilo, Bang. Harganya bisa 800.000. Makanya, Bang. Saya ke pasar bawa duit 30.000 dapat ikan sekilo. Di sini, Bang, 30.000 itu sama dengan $2. $2 itu dapat di sini, Bang. Jangan Abang bilang, wah kau enak, Bu. Salah, Bang, salah besar, Bang. Ya. Ini yang banyak orang nggak tahu. Biar Abang tahu, Bang, Indonesia itu udah negeri yang paling enak, Bang. Kalau soal harga, Bang, jangan ngomong, Bang, di Indonesia itu. Anda bawa duit 15.000 ke warung Padang, Anda makan, Bang. Oh, salah Anda, Bang, salah besar Anda. Jadi di sini perlu didukung lah ya. Intinya harus baik seorang sendiri. Intinya yang mau saya sampaikan begini, Bang. Lihat sesuatu itu secara menyeluruh. Kalau hanya sepintas saja Abang lihat, ya susah, Bang. Berarti selama ini narasi yang dipakai yang di Indonesia ini denominasi menyerang Edis kan, sedangkan Edis kalau saya lihat universal. Saya tidak pernah coba. Kapan saya pernah menggembor-gemborkan masuk gereja A, gereja B? Nggak pernah, Bang.
Ya, iya. Gereja apa saja? Gini Bang, Anda ke gereja apa saja Bang? Saya bahkan sudah ngomong Bang, orang yang paling dekat dengan saya itu adalah seorang Katolik Bang. Anda tahu sendal pink? Itu Katolik itu Bang, biar Anda tahu. Sendal pink itu seorang Katolik. Dan saya ikut ke gereja 3 kali sama dia, ke gerejanya dia. Nggak ada tuh, sembah-sembah patung di gerejanya nggak ada. Seperti itu. Jadi masuk gereja apa saja, boleh begitu Bang. Yang penting bersesuaian dengan firman Tuhan. Mengenai perbedaan-perbedaan yang tidak signifikan Bang. Contoh, di gereja Anda tepuk tangan, di gereja kami enggak. Itu bukan hal yang membawa maut, bukan hal yang membawa sesuatu yang serius begitu. Seperti itu Bang ya. Oke? Oke, kita kasih kesempatan kepada yang berikutnya ya. Masih shalom. Baik, sama shalom saya turunkan. Oke, kita kasih yang berikutnya ada bentar ya, kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam. Oh, Pak Ibnu Kalam sudah turun. Kita kasih naik yang berikutnya ada Almira. Silakan Almira. Silakan Almira. Halo Almira. Halo. Oke, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi yang berikutnya. Bang Aman itu dulu sering banget di sini, cuma dia baru kali ini lagi di sini. Halo Bang Aman, apa kabar Bang Aman? Makasih Bang Aman ya, makasih Bang. Kita kasih naik ada Rambai. Ya, silakan Rambai. Ya, Rambai silakan Bang. Oke. Bang, ini yang tadi Bang. Iya. Oke. Baik. Coba Abang bisa nggak nemuin video saya yang yang dibahas sama mereka itu? Nggak bisa sih Bang, soalnya HP ini satu. Coba keluar. Iya. Oke, coba saya cari dulu ya Bang ya. Saya putarkan dulu Bang. Itu videonya sih, Bang. Oke, Alkitab sudah ada. Oke, coba langsung aja lah ke Alkitab dulu. Oke, coba Abang bukakan Ulangan pasal yang 25 coba Bang. Ulangan pasal 25. Udah Bang. Oke, sudah ketemu Bang? Udah. Coba di situ lihat perikop-perikopnya apa aja. Menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Oke, terus kawin dengan istri saudara yang telah mati. Coba baca itu Bang. Kawin dengan istri saudara yang sudah mati. Coba Bang baca. Sabar. Ayat 5 ya. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Stop dulu Bang. Coba kita benar-benar ngerti Bang apa yang dimaksud dengan ayat itu. Apabila ada seorang saudara terus tinggal bersama-sama, terus dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Stop. Seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Saya buat saja bagannya ya Bang ya, biar kita enak. Sebentar, baik. Ini kita bicara tentang hukum Tuhan ditetapkan dalam perjanjian lama ya Bang ya. Sebentar. Saya buka dulu gambar saya Bang, biar kita. Oke, ada 2 orang saudara ya. Contoh, ini Rambai. Oke. Sorry ya, gambar saya jelek sekali. Oke, Abang punya saudara laki-laki? Oke, abang siapa namanya? Contoh lah namanya Budi gitu ya Bang ya. Atau siapa nama abang-abang? Oke. Nama adik kok. Oke, nama adik abang yang laki-laki ya. Oke, dia punya istri. Oke, ini istrinya. Oke, ini istri abang. Oke. Kemudian salah seorang dari mereka mati dengan tidak punya anak laki-laki. Betul? Iya. Coba lanjut bacakan. Maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Terus?
Melainkan saudara suaminya haruslah menghampiri dia saudara dan mengambil dia suaminya. menjadi istrinya. Oke, saudara suaminya, berarti saudara Anda ini, betul? Ya. Harus mengambil, contoh nih, contoh. Ini Anda nih, Rambai. Anda meninggal ini. Anda meninggal. Oke? Ya. Nah, tapi ketika Anda meninggal, Anda tidak punya anak laki-laki. Ya. Nah, menurut hukum Taurat itu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh istri Anda ini? Menurut hukum Tuhan itu, coba baca dengan baik-baik. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Oke, siapa yang harus menghampiri istri Anda ini yang sudah apa kalau ditinggal suami mati? Namanya apa? Janda. Janda. Bukankah Anda harus menghampiri istri daripada abang Anda yang sudah meninggal ini? Iya, kalau Coba sesuai dengan dibaca firman baik-baik, Tuhan. coba dibaca baik-baik. Coba dibaca baik-baik. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Oke. Menurut Anda sesat nggak itu? Enggak, Hukum Bang. seperti itu sesat nggak itu? Kalau dari tentang kawin ini kan ceritanya nggak sesat, Bang. Karena ini kan perintah dari hukum Taurat yang kan hukum Taurat ada 100 lebih kan, cuma Iya, kita fokus ada ke sini 10, dulu. cuma Jangan kemana-mana dulu. Poinnya adalah sesat gitu loh. Poinnya itu adalah sesat. Nah, apakah ketika adik Anda mengambil istri Anda ketika Anda sudah meninggal ini untuk melanjutkan supaya dia punya anak laki-laki itu adalah sesat? tidak. Nah, karena Bang, itu sebenarnya video itu video lama, Bang. Lama itu video itu, Bang. Iya. Udah kalau nggak salah 2020. Iya, kalau dari ininya saya lihat lama sekali itu. Lama, udah lama itu, Bang. Video 2020. Saya balikin lagi ya, Bang ya. Gini, Bang. Kalau kita baca Alkitab, Bang, di dalam Alkitab itu ada kondisi-kondisi tertentu di mana Tuhan itu bahkan malah menyuruh melakukan itu. Tetapi, Bang, dalam di video itu memang saya ada sedikit sarkas di situ. Ada kata-kata sarkas. Saya sering sekali, Bang. Kalau teman-teman yang sudah nonton saya lama, saya itu sering sekali melakukan sarkas. Contoh, kemarin sarkas terbaru. Bom-bom, saya debat dengan bom-bom ini. Saya bilang gini, Bom, di mana di dalam Alkitab, Bom, bahwa Tuhan memerintahkan untuk membuat patung Maria dan menyembahnya? Buka 2 raja-raja. Saya sarkas saja, saya bilang, Tuhan berfirman, wahai bom-bom, buatlah patung Maria dan sembah. Jadi, Bang, ada di situ suatu sarkas, Bang. Jadi sebenarnya video itu tentang seseorang yang mengatakan bahwa sesatlah Tuhan, sesatlah pengajaran poligami. Saya bilang, jangan gampang-gampang bikin sesat, kawan. Nggak boleh. Dikit-dikit sesat, nggak boleh. Nah, lalu dengan sarkasnya saya bilang selanjutnya. Begitu, Bang. Jadi memang ada, Bang, poligami dalam Alkitab tuh ada. Seperti itu. Sebenarnya yang sesat tuh yang begini, Bang. Yang sesat tuh begini. Kalau ada Tuhan bilang begini, wahai Udin, kawin siapa aja kau kawin aja. Kawinin aja siapa aja. Suka-sukamu kau boleh mengawini siapapun yang kau senang. Itu baru sesat, Bang. Itu yang saya maksudkan. Jadi begini, yang saya maksud, jam terbang saya, pengalaman debat saya dengan tetangga sebelah, itu membawa saya kepada suatu kehati-hatian dalam berdiskusi. Jangan sampai kalau kita ngeluarkan sesuatu, itu jadi bumerang. Itu yang saya didik dengan lawan-lawan bicara saya orang-orang Kristen. Jadi yang saya maksud dalam video itu, maksud saya itu begini intinya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, jangan gampang nyesat-nyesatin. Nanti kalau itu dibalikkan ke kamu mau jawab apa? Gitu loh. Makanya lihat, Bang, lihat. Kan itu saya bilang begini, inilah orang kalian ini. Gampang sesat. Kalau seperti itu berarti sesat lah, Bang, yang Ulangan pasal 25 itu. Coba Bang baca lagi sekali lagi. Coba. Abang baca satu kali lagi. Langsung intinya aja, Bang. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Sudah tuh jelas. Berarti sesat ajaran itu. Nah, kalau kita bilang itu sesat, bisa digunakan ayat itu untuk mengatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu sesat gitu. Karena dia menyuruh melakukan perkawinan ipar. Seperti itu. Misal abang punya
abang punya adik tadi abang bilang ya, adik. Iya, adik. Adik laki-laki. Kalian sudah sama-sama punya istri. Oke? Tetapi salah satu dari kalian tuh nggak punya anak laki-laki. Ditinggal mati, Anda meninggal, istri Anda dalam keadaan janda. Maka menurut hukum itu, adik Anda itu harus mengambil istri Anda itu menjadi istrinya. Seperti itu, Tapi Bang. menurut saya, Bang, kalau sekarang udah nggak etis sih menurut saya. Nah, begini Bang, begini. Sebenarnya Bang, yang menjadi poin bahasan itu adalah kata-kata sesatnya pengajaran yang mengizinkan poligami. Iya, itu. Karena kalau didengarkan sekilas pasti orang berpikir kan kalau Bang Edis itu sudah setuju dengan poligami, sementara kan kita tahu kalau Kristen itu menentang poligami, Bang. Cuma dari Iya. penjelasan Bang Edis tadi saya sudah paham. Iya, Paham konteksnya itu bukan soal saya menentang atau tidak menentang poligami, Bang. Konteks diskusi itu adalah adanya seorang pernyataan seorang apologet, saya nggak tahu siapa lawan bicara, saya sudah lupa itu karena udah lama sekali video itu, yang mengatakan bahwa kalau ada Tuhan yang mengajarkan boleh poligami, kalau ada Tuhan yang mengizinkan poligami, maka sesat. Seingat saya, itu yang saya respon. Jangan ngomong sesat-sesat. Nanti di dalam Alkitab ditunjukin Tuhan membolehkan poligami, Anda mau jawab apa? Coba sekarang pergi ke 2 Samuel 13, coba Bang. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, coba. 2 Samuel 12 ya. Ya, silakan. Jangan dibilang Kristen ngajarin poligami ya, jangan dibilang begitu. Gereja sudah menetapkan bahwa yang ideal adalah seorang laki-laki itu mengambil satu orang istri. Itu yang idealnya seperti itu. Dikembalikan Iya, kepada bagaimana kodratnya manusia itu diciptakan. Udah, Bang. 2 Samuel Coba 12. dibaca, Bang. 2 Samuel 12 coba dibacakan. Perikopnya tentang apa itu, Bang? Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Silakan coba dibaca, Bang. Langsung Tuhan ke mengutus ayat Nathan. 12-nya aja, Bang. Ke ayat 12-nya. Berarti 2 Samuel 12 ayat 12 ya, Bang. Oke, 12-nya coba baca. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi Oke, aku, 10-nya, Bang. 10. Ayat 10. oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari Oh, keturunanmu terus lagi, coba. sampai selamanya. Ayat ke-7, coba ayat ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Terus, baca lagi. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Stop. Coba. Telah apa, Bang? Coba baca lagi. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Stop. Coba, Bang. Siapa yang memberikan Daud istri-istri kepada Daud itu, Bang? Kalau di sini kunya huruf besar K-nya, berarti Tuhan, Bang. Coba gimana kira-kira Bang mau menjelasin itu? Iya, kalau menurut saya, Bang, ini bukan berarti perintah untuk universal secara menyeluruh, Bang. Betul yang Abang bilang betul. Seperti itu. Tetapi Bang, yang perlu kita ingat di sini Bang, bahwasanya jangan gampang-gampang untuk mengatakan sesat. Kalau nanti itu dipakai, senjata itu menjadi senjata makan tuan. Begitu Bang. Oke, Bang. Berarti saya paham maksud konteksnya Abang waktu debat itu, Bang. Cuma ya begitulah, kalau orang nontonnya sekilas, ya pasti orang berpikir kalau Abang itu setuju dengan poligami di Kristen secara menyeluruh. Itu bukan statement tentang setuju atau tidak setuju Bang. Itu statement soal sesatnya, gampangnya menyesat-nyesatkan begitu. Kalau gampang menyesat-nyesatkan, nanti Anda bisa dihantam dengan ayat Alkitab sendiri. Seperti itu Bang. Yang jelas-jelas sesat itu Bang, contoh, yang jelas-jelas sesat itu begini. Tuhan malah ngomong begini, kau boleh kawinin siapa aja yang kau suka. Betul, itu nggak apa-apa, kawinin siapa saja. Kau lihat ini. Nah, kalau seperti itu, sudah pasti Bang. Begitu. Ya oke lah, paham saya Bang. Oke? Oke? Paham. Baik. Oke, Bang. Oke, saya turunkan ya Bang Terima ya. kasih, Ya, baik. Terima kasih, Bang Edis. Sama-sama Bang, Terima kasih. sama-sama. Tuhan berkati. Yuk, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Gracia. Silakan Gracia. Yuk, silakan Gracia.
Gracia. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Albert Stephen Moy. Halo Albert, silakan nyalakan kamera. Albert. Oke, Albert saya turunkan dulu. Kita kasih naik yang berikutnya, ada mualaf eksklusif, tapi ini akun bodong, pengikutnya baru berapa? Darwin 12. Oke, Darwin 12 juga. Ivan Giawa. Wah, thank you Bang Obi. Makasih Bang. Makasih Bang Obi. Ivan Giawa, silakan Ivan. Halo Ivan Giawa. Halo. Ya, silakan Bang. Kenalan diri dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Ya, nama saya Ivan Bang dari Sumatera juga. Horas abangku. Horas. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Tapi kita cari yang kontra-kontra ya Bang. Jangan bela-belain saya Bang. Jangan. Silakan Bang. Saya hanya cerita aja nih Bang, karena saya memang masalah tentang keyakinan ini ya, bukan dibilang nggak percaya juga, cuman nggak terlalu pasif memahami itu sama seperti kayak Bang Edis lah gitu ya. Cuman saya hanya menjalankan ibadah sesuai yang Abang bilang tadi, menjadi sama seperti diri Yesus gitu ya. Nah yang saya tanya ini Bang gini, masalah tentang pernikahan ini Bang. Ada saudara saya ini saudara. Kalau itu tanya kepada Pak Pendeta aja Bang, jangan sama saya Bang. Di sini bukan itu loh Bang. Enggak, masalahnya gini Bang, berkaitan dengan poligami tadi yang Abang. Silakan Bang. Boleh ya. Silakan Bang, silakan. Nah, kebetulan ini saya punya saudara atau sepupu lah gitu ya. Udah lama pergi dari kampung itu, nah tiba-tiba dapat kabar dan akhirnya beberapa bulan yang lalu itu kami ketemu dan dia itu punya istri 3 Bang. Tapi dia masih Kristen gitu. Apakah itu menurut pandangan Abang berdasarkan Alkitab itu dibenarkan atau memang salah? Baik. Disalahkan Bang. Baik. Bukan dalam arti pertanyaan saya ini nanti ada maksud lain ya. Oke. Cuma agar memahami aja gitu. Karena memang pada dasarnya di Alkitab kan itu ditantang sama gereja ya. Baik. Nggak dibolehkan. Baik, terima kasih Bang pertanyaannya. Baik. Pertama-tama Bang, kita harus lihat dulu Bang, detailnya itu seperti apa. Tetapi yang sekarang itu Bang sudah ditetapkan oleh gereja bahwa pernikahan yang ideal itu adalah pernikahan yang single Bang, yang monogami seperti itu. Karena gereja sudah menetapkan bahwasanya seorang suami mengambil istrinya satu saja seperti itu. Jadi bukan berarti bahwasanya kita boleh seperti itu, enggak. Konteks yang di Ulangan pasal 25 itu konteks ipar Bang, ipar. Itu pun sebenarnya konteksnya adalah untuk menjaga supaya orang Israel itu tidak kawin dengan bangsa-bangsa asing. Karena apa? Di dalam hukum Taurat, Tuhan itu memang sudah memerintahkan janganlah kamu mengambil istri dari bangsa-bangsa di sekitarmu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya pengaruh dari luar Bang. Itulah yang dilakukan oleh Salomo. Salomo itu dia mengambil istri dari bangsa-bangsa sekitar Israel sehingga dia jatuh kepada penyembahan dewa-dewa mereka. Betul. Seperti itu. Jadi secara kontekstual sebenarnya Ulangan pasal 25 itu hanya kepada orang-orang Israel supaya mereka itu tidak menikahi bangsa-bangsa asing yang menyembah dewa-dewa mereka. Supaya orang Israel tidak jatuh kepada penyembahan berhala. Itu sudah terjadi dari zaman Bileam juga Bang. Pada waktu itu mereka itu kan mengambil istri-istri orang-orang sekitar situ. Orang-orang Israel. Sehingga mereka akhirnya ya ikut-ikutan istrinya ya, namanya sudah cinta kan. Banyak orang mualaf gara-gara itu Bang. Contoh. Siapa? Kita kasih contoh. Siapa? Sebutin satu orang siapa? Siapa contoh? Saya juga ada Bang. Sebutin satu orang yang nikah terus pindah agama. Bukan satu orang, banyak Bang, banyak sekali. Si A nikah dengan perempuan Islam, akhirnya jadi mualaf. Sebutin siapa? Coba ayo, siapa? Ada Bang, keluarga saya aja Bang. Saudara saya juga ada yang mualaf. Angelina Sondak nikah dengan Haji Mas Said yang mirip kayak saya. Benar.
Angelina Sondak, senyumnya Haji Masa itu kayak saya loh. Jadi Angelina Sondak nikah dengan Haji Mas Said. Akhirnya Angelina Sondak mualaf masuk Islam. Apalagi? Banyak lah pokoknya nggak kehitung bang. Nah yang seperti itu bang. Makanya jangan mengambil istri dari bangsa lain supaya kamu tidak mualaf juga. Nah sama seperti siapa? Salomo yang akhirnya mualaf. Iya, memang Salomo mualaf kok. Iya. Salomo itu mualaf. Tapi maksud saya ini memang untuk itu kan di kehidupan orang Israel ya. Nah, sekarang kan kita yang saya pertanyakan ini karena kejadian saat ini gitu di kehidupan saat ini gitu. Apakah itu masih dibenarkan di Alkitab? Ya, di dalam Alkitab kita kembali saja Bang kepada apa yang sudah ditetapkan oleh gereja. Kita itu kan punya gereja, Bang. Gereja sudah bilang satu, ya udah satu gitu. Betul. Seperti itu, Bang. Jadi konteksnya itu bukan sedang mari kita berpoligami, enggak. Konteksnya itu adalah jangan ngomong sesuatu tuh sesat-sesat. Gampang-gampang kamu bilang sesat-sesat. Nanti kamu ditabok sama Alkitab. Gitu. Saya juga sih nggak bilang sesat, Bang. Cuma pengen paham aja kok bisa gitu ya. Padahal mereka kan masih, walaupun istrinya 3, dia tetap masih Kristen gitu. Ya itu tidak sesuai dengan ajaran yang sudah gereja tetapkan, Bang. Gereja sudah menetapkan bahwasanya kita itu sebagai laki-laki itu harus bersatu istri. Kalau berpoligami itu Bang, 2 istri dan sebagainya, itu memang konotasinya itu negatif dalam Alkitab Bang. Konotasi yang negatif. Tapi bukan berarti itu sesat Bang. Kalau dikatakan sesat, nanti bisa bandol Bang, bisa ngomongin ya. Nggak dihukumnya saya was-was juga ngomong Bang, takutnya direkam sama orang kan gak enak. Ya, nanti dia pasti direkam, udah pasti itu Bang, pasti. Nggak apa-apa Bang. Orang-orang seperti itu akan selalu ada, nggak apa-apa Bang. Ya. Intinya kalau misalnya dikatakan Tuhan mengizinkan poligami itu sesat, ya berarti ya Ulangan 25 itu ya sesat. Seperti itu. Oke Bang, thank you informasinya. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama. Oke, saya turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada. Dan banyak memang saya lihat teman-teman. Apologet yang dalam tanda kutip itu karbitan ya. Saya mengatakan karbitan karena apa? Karena dia itu masih baru masuk ke gelanggang begitu. Ketika dia baru masuk ke gelanggang, dia akan menggunakan argumen-argumen yang nekat begitu. Kalau nanti balik ke dia nggak tahu kalau itu bisa jadi senjata makan tuan. Seperti itu. Ya, silakan. Ya, nanti pengalaman kok nanti. Nanti pengalaman yang akan membentuk bagaimana Anda berapologet begitu. Kalau Anda mau berapologet model-model seperti itu, silahkan ya. Kita kasih naik ada Putri Felicia. Ya, silakan Putri Felicia. Halo Putri Felicia. Silakan Putri Felicia. Halo. Oke, Putri Felicia dia tidak ngomong. Kita kasih naik ada Lady Pandiangan. Silakan. Silakan Lady Pandiangan. Halo Lady Pandiangan. Bukan aku. Oke, baik kalau sudah naik, itu langsung kita turunkan saja. Coba siapa yang mau ini biar saya naikkan satu aja. Daripada saya naikkan satu tapi saya nggak mengajukan permintaan. Coba silakan. Sebenarnya lebih bagus yang membawa isu-isu itu, bom dan kawan-kawan, sebenarnya itu lebih bagus, lebih pas diskusinya. Silakan. Sinaga Ipan. Oke, baik. Sinaga Ipan. Saya lihat dulu. Jangan cuma ngomong saya ya, tapi Anda nggak ngajukan permintaan naik. Nggak ada Anda di sini, Sinaga Ipan. Nggak ada. Aan Loy. Ya, silakan Aan Loy. Silakan Aan Loy, nyalakan kamera Anda. Pertanyaan Bang. Halo Aan Loy. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam Bang, belum kelihatan Bang wajah Abang. Oke. Abang kenalan diri dulu Bang, Abang Islam atau Kristen?
Kristen bang, Kristen bang. Oke, apa yang mau abang bahas bang? Saya mau bahas tentang statement abang bang. Yang mana itu bang? Terkait mengenai kemarin itu mungkin udah dibahas-bahas sebelumnya itu bang, terkait mengenai bahwasanya Yesus Kristus itu punya Tuhan. Oke, ya bang, ya bang. Oke. Apa artinya punya Tuhan bang? Coba. Punya Tuhan itu berarti dia punya sesembahan bang. Bukan sesederhana itu bang. Terus? Punya Tuhan itu, punya Tuhan atau punya Tuan itu artinya punya sesuatu yang kepada dialah kita itu atau seseorang itu menaklukkan dirinya dan menyerahkan dirinya supaya dia itu dikontrol, dikendalikan. Contohnya begini bang, makanya pada waktu itu bang, iya tenang. Gini, pada waktu itu saya itu lagi diskusi dengan orang Islam, oke? Nah, diskusinya dengan orang Islam itu adalah saya ingin membuktikan bahwa orang itu menuhankan Muhammad. Iya. Oke, nah ketika itu saya berbicara dulu dengan dia tentang definisi menuhankan itu apa. Karena menurut dia menuhankan itu adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu sebagai pencipta alam semesta. Kalau itu definisi menuhankan, saya tidak pernah mengatakan orang Islam menganggap Muhammad pencipta alam semesta. Nggak pernah. Menuhankan itu artinya membuat dia menjadi Tuhan atau Tuan. Kalau membuat seseorang menjadi Tuan atau Tuhan, artinya membuat dia mengendalikan kita. Iya. Contoh. Waktu saya diskusi dengan seorang Islam itu saya bilang begini, kamu buat nggak Muhammad itu sebagai orang yang mengendalikan hidupmu? Kau masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri, kau harus begini, kau harus begitu. Betul nggak Muhammad mengontrol hidupmu? Mengatur kamu harus begini begitu. Betul? Berarti kau menuhankan dia nggak? Iya, kata dia. Terus dia tanya balik sama saya, kalau begitu Yesus menuhankan Bapa dong? Oh iya betul, Yesus menuhankan Bapa. Saya bilang. Nah, dari konteks itu bang, dari konteks percakapan itu, Anda setuju nggak bahwa Yesus menuhankan Bapa, menjadikan Bapa itu tuannya yang harus ditaati, dipatuhi oleh Yesus? Iya. Kalau ya, pemahaman seperti itu bang, karena Yesus sudah menjadi manusia, tentu pasti ada dia. Bukan bang, jangan bilang yang itu dulu. Dalam pengertian yang seperti itu, Anda paham tidak? Paham. Berarti Anda setuju bahwa Yesus bertuhan kepada Bapa di surga? Ya, Yesus karena sudah menjadi manusia di dunia. Kita kesampingkan dulu itu bang, kita kesampingkan itunya. Anda setuju bahwa di dalam Alkitab Tuhan Yesus menuhankan atau menuankan Bapa di surga? Setuju. Berarti nggak ada yang mau abang bantah di sini. Coba abang buka, ambil Alkitab di situ bang. Abang ada Alkitab di situ? Ada bang, ada. Oke, coba buka Matius pasal 12 bang. Matius pasal 12 ya. Oke. Teman-teman jangan bilang bosan-bosan ya. Kita nggak boleh bosan-bosan teman-teman. Memberitakan firman Tuhan tuh nggak ada bosan-bosannya gitu loh. Kalau bosan-bosan, kalau ngomong bosan teman-teman, saya bosan teman-teman. Saya pengen refreshing. Tapi nggak bisa. Ya coba Aan Loy. Udah ketemu Matius pasal 12? Ya bang, lagi buka ini dia. Jangan-jangan abang nggak tahu Matius ada di mana? Matius itu bagian depan perjanjian baru bang. Iya. Oke, buka pasal 12. Kenapa nggak terbuka ini loh? Ya nggak tahu bang, kok tanya saya. Tidak terbuka dia. Perjanjian Om ya, tengok ini. Ya dibaca aja bang, karena belum nggak ini. Nggak, kalau saya yang baca nanti saya percuma bang. Soalnya saya suapin terus nanti abang saya suapin terus. Nggak membekas nanti. Udah bang, langsung. Ya silakan buka. Matius pasal 12. Ya. Ayat. Coba lihat perikop-perikopnya ada apa aja di situ bang. Matius pasal 12 perikopnya murid-murid memetik gandu pada hari Sabat. Terus di bawahnya ada apa lagi? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Terus? Yesus hamba Tuhan. Oke, coba itu Yesus hamba Tuhan, coba lihat itu bang. Ya. Yesus apa? hamba Tuhan. Ayat 15. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Terus? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya.
Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Siapa itu, Bang? Siapa itu? Lihat, itulah hambaku yang kupilih. Siapa itu, Bang? Itu Bapa di surga. Oke, berbicara tentang siapa? Kepada Yesus. Apa? Tadi ada telepon tadi. Bicara tentang siapa? Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Iya, berbicara tentang siapa itu? Jangan dibaca lagi, Bang. Udah tadi kan satu kali. Iya. Lihat. Itulah hambaku. Siapa yang hamba, siapa yang ku di situ? Bapa di surga lah. Dia berkata kepada hamba. Iyalah. Kalau ku itu apa Bapak di surga? Hamba itu ya Yesus. Ya, Oke, itu kan baik. Oke, baik. Betul. Baik. Oke. Bapak di surga berkata bagaimana? Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Oke, siapa itu yang hambaku itu, siapa itu? Berarti Yesus itu. Betul nggak? Bapak di surga. Betul nggak Yesus itu adalah hambaku, kata Bapak di surga? Iya, yang dipilihnya, yang kukasihi. Oke. Yang berkenan. Oke, kalau Yesus adalah hamba, kata Bapak di surga, berarti Bapak di surga itu siapanya Yesus? Ya, yang Bapak di surga lah, berarti dalam kerajaannya, yang ada dalam kerajaan surga. Lawan kata hamba apa, Bang? Ya, hamba artinya lawan katanya budak lah. Itu sinonimnya, Bang. Itu sinonimnya, Bang. Hamba itu sinonimnya budak. Hamba sinonimnya pelayan. Lawan kata itu bukan sinonim, Bang. Gini, Bang, gini Bang ya, gini. Bang, kalau saya bilang sama Anda, Aan hambaku, berarti saya apamu, Bang? Tuhan. Iya, kalau Bapak di surga berkata, lihat, itu hambaku. Dia berkata tentang Yesus, berkata tentang Mesias. Lihat, itu hambaku, katanya. Berarti aku apanya kalau begitu? Berarti ada tuannya yang menyatakan hamba, artinya dia dia punya hamba lah gitu. Iya, Bang. Yesus atau Sang Mesias itu adalah hamba daripada Bapa di surga. Makanya dikatakan, lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Begitu. Bulu yang patah tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya, dan seterusnya. Begitu. Jadi, Bang, Yesus sebagai hamba daripada Tuhan, hamba daripada Bapa di surga, itu Alkitab yang bilang. Begitu. Banyak. Itu Alkitab yang bilang, Bang. Yang tidak mau menerima ayat itu yang tidak menerima Yesus, Bang. Makanya, Bang, seandainya orang-orang yang sekarang ini, yang tidak mau menerima Yesus sebagai hamba Tuhan, hidup sejaman dengan Yesus, mereka akan menolak Tuhan Yesus, akan ditolak. Mereka akan bilang begini, Yesus, kau hamba Tuhan ya? Iya. Ah, kau pun hambanya, ngapain aku ikut-ikut kau? Itu pasti mereka bilang, Bang. Jadi seperti Bom-Bom, Rudy Iskariot, RK, PC The King, seandainya mereka hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, mereka akan tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, iya. Apa benar kau hamba Bapa di surga? Iya. Ah, kau pun hamba, ngapain aku ikut-ikut kau? Pasti itu jawaban mereka, Bang. Karena begitu yang mereka itu. Gitu. Jadi pikiran mereka itu sama dengan Zuma, sama dengan Riva begitu. Karena ketika mereka tahu Yesus hamba, tak usah diikut-ikuti Yesus. Ngapain kau ikut-ikut? Ikut Bapa di surga aja, Yesus nggak usah diikutin. Jadi, Bang, ada kesalahan pikir dari orang-orang ini memahami Alkitab, Bang. Begitu loh. Padahal, Bang, itu hal yang sangat penting. Yesus sebagai hamba Tuhan itu hal yang sangat penting. Iya, artinya
Jadi kita konteksnya karena Yesus di dunia, makanya dia jadi hamba. Itu menurut pengertian saya. Bukan cuma di dunia saja, Bang. Sampai saat ini Tuhan Yesus itu tidak berhenti menjadi hamba Bapa di surga. Jadi dia sudah naik ke surga, Bang. Dia sudah menjadi Bapa itu. Atau gimana sih? Coba jangan maksudnya supaya lebih dalam lagi, Bang. Gitu maksud saya. Oke lah, baiklah Bang. Kita diskusi sama yang lain dulu ya, Bang ya. Oke lah, yang penting Abang tadi sudah menerima itu. Kalau Yesus hamba itu sudah, itu poinnya. Oke, Bang ya. Mengenai nanti Ya, Yesus adalah Bapa di surga sendiri, nanti kita debat lagi nanti di situ, Bang. Oke lah ya, saya turunkan dulu. Oke. Saya tanya dulu pertanyaan terakhir, Bang. Abang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau saya tidak langsung secara merata saya membaca itu Alkitab, Bang. Enggak, coba Abang jujur aja jawab. Abang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Belum habis. Belum. Berapa persen yang Abang baca dari Alkitab itu? Kalau saya persennya ya paling 50%, Bang. 50% belum sampai Abang baca itu. Oke. Terima kasih, Bang. Saya turunkan ya. Oke. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Nah, biasanya kesalahannya itu di situ, teman-teman. Nih, Yesus hamba Tuhan kan? Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Nah, banyak orang-orang nggak bisa, orang-orang Kristen, apalagi Kristen-Kristen awam, pendebat-pendebat karbitan, nggak ngerti yang dimaksud oleh orang-orang Islam. Jadi, makasih Bang Dada. Jadi, ketika orang Islam ngomong Yesus bukan Tuhan, ini kan tertulis nih, Yesus hamba Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap 8 hari, menurut hukum Taurat, dan dia dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Masa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Bukan Tuhan, Bapa di surga. Betul. Itu yang didebatin sama orang Muslim tuh itu. Bahwa Yesus bukan Tuhan, Bapa di surga. Jawabannya betul. Betul. Yesus bukan Tuhan, Bapa di surga. Betul. Yesus Tuhan itu artinya adalah dia Mesias. Tuhan tuh sebenarnya merujuk kepada Mesias itu. Bukan merujuk kepada Bapa di surga. Makanya waktu teman-teman ngomong presiden tuh ngerujuk kemana dulu? Hari ini saya makan siang dengan presiden. Siapa yang dimaksud presiden di situ? Apakah yang kamu maksud itu adalah Putin? Apakah yang kamu maksud di situ adalah Prabowo? Siapa? Kata presiden itu sifatnya itu umum, gelar dia. Sama dengan kata Tuhan, kurios itu gelar. Yang dia itu bisa ngerujuk kepada siapa aja. Begitu. Ya, ayo silakan. Nanti makin bingung aja. Nggak ngerti Sadis kamu ngomong apa ya? Baca Alkitab dulu. Kalau nggak ngerti Alkitab ya susah. Makanya debat kusir terus tiap hari itu di situ. Tiap hari, Yesus Tuhan apa Nabi? Pertanyaannya itu udah salah. Itu sama seperti pertanyaan begini. Muhammad Rob atau Nabi? Coba. Ya dua-duanya. Gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Nina Herlina. Silakan. Nina Herlina. Ayo, Nina Herlina. Halo. Halo. Sekali lagi teman-teman ya. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus itu maksudnya adalah ialah Sang Mesias. Ya, Nina, silakan Nina, nyalakan kamera Anda. Tonton. Udah diundang ya, Bang? Baik, saya nyalakan dari sini. Itu suara apa ya, berisik-berisik ya? Oh iya ya, TV tonton. Ya, coba dimatikan dulu karena ikut diskusi dia ke sini. Iya ya. Kayak gitu ya. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Bentar dulu. Bisa? Banyak orang membaca Alkitab. Banyak orang membaca Alkitab itu tidak membacanya dalam konteks Ibrani. Banyak orang membaca Alkitab tidak membacanya dalam sudut pandang Yahudi. Sehingga ketika dibaca jadinya Yesus Tuhan itu artinya Tuhan Bapa di surga. Padahal bukan itu. Simpan. Ini udah simpan ya, simpan. Nah, ya, silakan Nina. Masih enggak ini. Silakan Nina. Iya. Tonton. Udah dipencet simpan loh, masih. Oke, baik. Kalau tidak bisa menyalakan kamera, saya turunkan dulu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik ada Tristan ya. Silakan Tristan. Yuk Tristan. Halo Bang. Shalom. Shalom, nyalain kamera dulu Bang. Aku nggak mau ngomong apa-apa Bang Dis. Oke, gimana Jadi Bang? Abang.
Aku cuma mau ngomong yang botol kayak tadi itu nggak usah dinaikin bang, nggak ngerti apa-apa itu. Ya, tapi kan banyak bang yang begitu bang. Jadi gimana bang? Kalau kalimatnya nggak ngerti dia turunkan aja bang, nggak penting itu. Oke lah. Nggak ngerti, nggak tahu apa-apa itu, ngapain juga dinaikin di sini. Oke, Baik, shalom. baik. Makasih ya bang. Saya Des. turunkan bang ya. Baik, saya turunkan. Ayo silakan yuk, silakan. Jadi teman-teman sekalian, inti daripada perjanjian baru itu dibuka dengan pernyataan inilah silsilah Yesus Kristus. Coba buka Injil perjanjian baru. Dibuka dengan kata-kata inilah silsilah Yesus Kristus. Nah, kata Kristus ini banyak orang nggak tahu, asal-asal dibaca terobos aja. Padahal ini kata yang penting. Kristus ini merujuk kepada perjanjian lama, yaitu Mesias. Kristus itu bahasa Yunani. Kristos atau Kristus ini berujuk kepada Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Begitu. Nah, ditutup di dalam Injil Yohanes dengan pernyataan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Kristus, bahwa Yesuslah Mesias. Makanya inti perjanjian baru itu. Memberitakan bahwa Mesias, bahwa Kristus sudah datang. Begitu. Dan kepadanya lah seluruh bangsa-bangsa itu harus berharap dan menaklukkan diri. Itu keinginan Bapa di surga sendiri. Begitu. Itu pesan Injil tuh kayak begitu. Biar kalian tuh nggak bingung. Tuhan kok mati. Sehingga banyak orang-orang muslim nanti, Tuhan kok mati. Masa Tuhan mati 3 hari? Gimana? Makanya kalau kalian paham, itu nggak ada loh. Ada nggak di dalam Injil kalian temukan, Tuhan kok mati? Nggak ada pertanyaan begitu. Karena kata Tuhan itu bukan merujuk kepada Bapa di surga. Kata Tuhan itu merujuk kepada Mesias. Gitu loh. Mesias itu dipanggil Kurios juga. Ia dipanggil Kurios. Yang memanggil dia Kurios itu Daud. Begitu. Seorang raja sendiri memanggil dia Kurios. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Andi Lawe. Silakan Andi Lawe. Silakan Andi Lawe. Shalom, selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Gimana caranya nih Bang? Coba di... Oke, saya bantu dari sini. Abang Islam? Saya Kristen Bang. Kristen, ada yang Kristen. mau saya tanyakan. Silakan Bang, kamera nyala dulu Bang. Anda terima dulu itu Bang, saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Oke. Abang duduk dulu Bang, yang bagus Bang. Jangan sambil tidur Bang, ya. Silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Salam semuanya. Halo, Bang, silakan Bang. Saya mau tanya, ini ada 2 ya. Yang pertama tadi saya ada mendengarkan diskusi Abang dengan Bang siapa tadi yang membahas tentang Yesus adalah hamba Tuhan. Oke. Tadi Abang bilang sampai saat ini Yesus masih hamba Tuhan begitu. Ya, tidak berhenti dia menghambakan diri kepada Bapa di surga. Ya, itu coba Abang jelaskan secara ini gimana maksudnya itu seperti apa Bang? Ya, sampai sekarang Tuhan Yesus melaksanakan perintah Bapa di surga, bahkan dia nanti akan datang kembali dan memerintah. Dan menyerahkan semua pemerintahan itu kepada Bapa di surga pada akhirnya. Baik. Ya, baik, terima kasih Bang untuk penjelasannya. Yang kedua saya bertanya tentang ini. Mungkin Abang sudah tahu atau belum ini, saya pernah nonton Kemalnya Bang Aldo. Abang pernah lihat nggak? Aldo siapa? Aldo siapa ya ujungnya? Dia membahas tentang Injil Peseta Aramaik. Kita bukan bahas itu Bang sekarang Bang. Kita lagi membahas coba di mana statement-statement saya itu yang mungkin tidak Anda pahami atau bahkan Anda anggap sesat. Sekarang banyak Bang orang-orang Kristen, ya saya juga nggak bisa menganggap remeh angkanya. Nggak mau Yesus itu Mesias, nggak mau mereka. Pokoknya Yesus itu Tuhan, bukan Mesias gitu. Udah tambah parah Bang. Begitu. Makin hari makin, karena kalau dibiarin nanti tambah parah. Karena ada orang-orang tertentu yang setiap hari itu menolak Yesus itu Mesias, menolak Yesus itu Tuhan Mesias. Maksudnya Yesus itu Tuhan tuh Bapa di surga gitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang pada akhirnya mengatakan sesuatu bahwa Yesus itu bukan Mesias. Begitu. Baik Bang. Saya sangat setuju dengan apa yang selama ini Abang
Baik, kalau sudah setuju saya turunkan ya Bang ya. Terima kasih Bang. Oke, silakan. Yang selanjutnya kita kasih naik ada Andreas. Silakan Andreas. Andreas sudah ada. Si Botolungun, silakan Si Botolungun. Ya teman-teman ini maunya itu mode nyerang kadrun terus. Ya besok-besok lah ya, sabar lah ya. Kita masih memperbaiki yang ini dulu lah. Yuk Si Botolungun silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, baik Si Botolungun saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada Nelson. Silakan Nelson. Ya, silakan Nelson. Halo? Oke, baiklah saya turunkan lagi ya. Ya, itulah teman-teman ya. Karena apa teman-teman, saya itu melihat seperti ada di di ambang-ambang kebingungan orang-orang awam ini ya. Edis, kamu kok bilang begini? Walaupun jumlahnya sedikit, tapi sedikit itu persentasenya ya lumayan banyak loh teman-teman ya. Walaupun dikatakan sedikit, sedikitnya itu berapa begitu kan? Karena nggak selamanya kata sedikit itu cuma 2 orang, 3 orang. Sekian persen itu juga udah lumayan besar. Begitu teman-teman. Saya kasih contoh-contoh saja ya, misalnya ya. Nih, saya kasih contoh misalnya, saya kasih contohnya. Contoh. Mana ya? Mana sih video mengatakan kalau Yesus hamba Tuhan itu berarti gila gimana? Sabar. Kau bilang Yesus hamba, kau gila. Mana video itu teman-teman? Sebentar. Di mana ya video itu ya? Udah nggak ketemu lagi nih saya cari ini. Ya itulah orang-orang kayak begitulah pokoknya intinya teman-teman. Ya pokoknya karena Yesus hamba Tuhan katanya itu statement gila katanya. Ya mau gimana. Pokoknya teman-teman sekalian, orang-orang tersebut itu biasanya itu orang-orang yang baca Alkitab tuh tanggung begitu. Nggak pernah baca Alkitab. Oke, mungkin saya rasa itu aja lah teman-teman ya. Malam hari ini itu aja dulu teman-teman. Sudah jam 11 malam, kita rehat dulu. Dan saya nampaknya memang untuk biar orang-orang ini saya sembuh. Kadang-kadang mau mewakili kamera. Kasih ya, saya mau nanyain ini, kalau mengenai Mesias, Yesus adalah Mesias ya, yang segala macam yang Bang Edis bilang itu iya, saya setuju. Cuman yang mengenai poligami abang itu tadi, saya masih ada yang nyangkut sedikit. Sebab Oke, baiklah. abang tadi kan bilang tadi Bang. Oke, silakan. Abang tadi kan bilang, Silakan. nanti kalau bilang tidak ada di Alkitab berarti Alkitab akan menampar. Enggak lah. Kenapa ayat Alkitab akan menampar? Enggak lah. Justru di ayat Alkitab jelas-jelas mengatakan, apalagi di perjanjian baru, jelas-jelas ada sinyalemen bahwa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan monogami, bukan poligami. Tapi kalau yang di perjanjian lama, itu bukan juga untuk menyarankan poligami, tapi untuk sedang bercerita, make a story about polygamy. Bapak tuh sedang ibaratnya sedang menceritakan bagaimana kehidupan di masa sebelum Masehi, yaitu di perjanjian lama, sebelum Kristus lahir. Masehi kan Mesias, Tuhan Yesus lahir. Dia sebelum Tuhan Yesus lahir itu ada mengenai poligami. Nah, poligami menimbulkan banyak dosa-dosa. Oke. Nah, poligami kan menimbulkan banyak dosa-dosa, dan dapat kita lihat di Abraham, Gideon, Daud kan, terus Salomo yang seperti itu. Bang Edi, Sarah kan dia terpaksa mengusir Hagar, gundiknya Abraham, yang Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Terus anak-anak Gideon saling bunuh di Habakuk kalau salah, Habakuk 8 ayat 30. Tapi wajahnya jangan tinggal separuh. Oke, baik. Oke, Nina Herlina terus begini. apa lagi ya? Sebab
Oke, bicara dulu silakan. Ya, sebab Sambil Daud- saya ke kamar mandi sebentar ya. Saya ke kamar mandi izin sebentar. Bicara aja boleh. Nanti bang, abangnya nggak di. Saya dengar. Sebentar. Saya sambil ke kamar mandi sebentar. Bawa HP ya? Iya, saya bawa HP saya bisukan. Ngomong saja, saya dengar. Daud terpaksa terpaksa membunuh untuk mendapatkan istri. Nah, itu di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 kalau nggak salah. Dan dari pernikahan yang poligami juga terjadi perkosaan dan pembunuhan kan di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 39. Istri-istri Salomo membawa penyembahan kepada berhala kan untuk Salomo. Itulah murka Tuhan, makanya terjadi murka Tuhan akibat poligami seperti itu. Itu di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13 kalau nggak salah. Jadi banyak permasalahan jika orang berpoligami, Bang Edis. Itulah sebabnya dalam ulangan 17 kalau nggak salah ayat 17 diingatkan agar Raja Israel itu tidak mempunyai banyak istri. Nah, di 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 2 juga Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan hendaklah suami-suami mempunyai istrinya sendiri. Sendiri itu maksudnya yang dimaksud tunggal. Jadi mempunyai istrinya sendiri. Nah, sendiri dalam tulisan sendiri itu tadi itu namanya tunggal, maksudnya tunggal. Jadi mempunyai istri satu maksudnya. Jadi itu di 1 Timotius 3 ayat 2 terus Titus 1 ayat 6 juga. Nah, itulah Bang Edis. Jadi kesimpulannya, ketika Yesus datang untuk memulihkan segala aspek hidup kita, ya, dia datang ke dunia melalui perjanjian baru. Tuhan Yesus datang di perjanjian baru. Nah, ketika Kristus datang untuk memulihkan segala aspek hidup kita, dia ingin juga memulihkan bentuk pernikahan ke dalam rencananya yang semula, yaitu sejak awal penciptaan manusia, yaitu pernikahan monogami di Markus 10 ayat 6 sampai 8 kok sangat. Nah, jadi jelas monogami adalah bentuk pernikahan yang Tuhan kehendaki, Abang. Ibu baca Google ya itu ya? Hah? Baca Google. Enggak. Aku resume secepat-cepatnya sampai tulisannya jelek. Iya, tapi dari Google bacanya kan? Enggak juga, aku rangkum loh. Aku dari banyak tempat. Nah, jadi kendaki kita umat yang sekarang ini gitu loh. Baik. Jadi intinya itu Tuhan Yesus itu malah menyarankan sekarang kamu bukan lagi 2 melainkan 1. 1 itu maksudnya sudah 1 tubuh 1 daging. Nah, jadi Tuhan itu menyuruh sekarang kalian bukan lagi 2 melainkan 1. Jadi siapa yang menceraikan itu akan pokoknya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu artinya itu 1. Tuhan Yesus itu menyarankan untuk 1 ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia di perjanjian baru. Itu adalah di perjanjian baru itu. Saya boleh nggak sesaat jadi pendebat Islam dulu? Perjanjian baru. Oke. Di perjanjian oke, silakan. Kalau ibu ngomong terus sampai besok nggak kelar-kelar nanti kalau begitu. Iya, tapi karena saya nggak mau dipanggil ibu, saya belum nikah. Saya panggil nggak mau panggil ibu. Oke. Baik. Siapa? Saya panggil Kak Nina ya. Begini Kak Nina. Jadi sebenarnya kita ini nggak nyambung begitu loh. Jadi video yang beredar itu atau rekaman suara yang beredar itu adalah rekaman suara yang berasal dari kalau nggak salah 2020. 6 tahun yang silam. Sebelum video tentang jangan-jangan malah nggak tahu yang dibahas apa. Yang poligami yang kata Bang Edis banyak sekeranjang mengenai ayat-ayat poligami itu kan. Oke. Gimana isi rekaman suaranya gimana isinya? Ada kalau mau ditunjukkan banyak. Bukan begitu, enggak. Pertamanya gimana pertamanya? Lupa, inti poinnya aja. Bang Edis bilang akan dikumpulkan banyak sekali ayat. Bukan itu poinnya. Yang dibolehkan. Poinnya bukan itu. Poinnya itu adalah begini. Baik, saya mau jadi anu dulu lah. Saya mau jadi seorang apologet Islam dulu ya, seorang pendebat Islam. Tuhan Yesus kan nggak boleh kan Bang Edis untuk ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus merombak memulihkan keadaan manusia itu
dia tuh seakan mendiamkan gitu tanda kutip, tapi bukan mengizinkan Bapak Elohim itu. Setelah Bapak Elohim mengutus firman-Nya menjadi rupa manusia. Enggak, jangan fokus kemana-mana dulu, nanti malah lari kemana-mana. Fokusnya begini. Ada hubungannya menjadi Tuhan. Sebentar, Yesus. Nina. Yang baru Jangan ngomong terus. Saya udah gimana? Masih mau ngomong terus atau gimana? Apa saya nggak usah ngomong? Silakan, please. Oke. Sesat nggak kalau Tuhan mengizinkan poligami? Tuhan Bapak Elohim, Tuhan Yesus ya maksudnya dua-duanya. Ya. Terserah Anda mau menganggap Yesus Bapa di surga, terserah. Kalau begini, statementnya itu dimulai dengan kata ini. Kalau ada Tuhan mengizinkan poligami, sesat Tuhan itu. Betul atau tidak? Iya. Oke, berarti kalau Tuhan bukan Tuhan yang sesat, tapi Tuhan tidak ada peraturannya. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu statementnya. Statementnya begini. Coba dengarkan saya biar enak ya. Gini, statementnya begini. Kalau ada Tuhan mengizinkan poligami, mengajarkan boleh poligami, maka Tuhan itu sesat. Benar nggak statement itu? Tuhan itu sesat. Iya. Oke, berarti sesat Tuhan yang membolehkan poligami ya? Bukan soal sesat, tapi itu enggak, ini soal sesat, bukan. Video itu tentang soal sesat. Gini, dengar ya. Karena Tuhan video tidak itu menyuruh untuk tidak mengajarkan coba poligami, coba dengarkan dulu. Aduh. Ya Pak. Ini saya yang ngerti videonya, saya yang tahu videonya kok jadi malah Anda yang lebih ngerti videonya. Gini, coba dengarkan dulu Nina, dengar. Coba berusaha untuk bisa mendengar orang lain. Mau dengar? Oke. Ya, silakan. Kalau misalnya ada orang berstatement seperti ini. Kalau ada Tuhan yang membolehkan poligami, mengizinkan poligami, maka Tuhan itu Tuhan yang sesat. Anda setuju dengan statement itu? Jangan diarahkan untuk Enggak, jawab saja. Anda setuju atau tidak dengan statement itu? Sesat dalam wacana apa dulu? Statement apa dulu sesat? Ya sesat dia, karena dia membolehkan poligami. Sesat nggak Tuhan itu? Poligami dalam gimana dulu wacananya? Apa pengertian poligami? Ya, satu laki-laki menikahi banyak wanita. Terserah wanita yang mana. Oke, apakah jika Tuhan membiarkan itu, mengizinkan itu, maka itu sesat? Ya, melegalkan. Apakah kalau ada Tuhan yang melegalkan itu, maka Tuhan itu sesat? Melegalkan itu, ya. Sesat dia? Bukan melegalkan maksudnya dalam. Ya, jangan putar-putar. Apakah sesat dia Tuhan itu? Bukan selingkuh loh. Kalau selingkuh tidak dilegalkan. Poligami itu kan selingkuh yang dilegal. Oke, coba silakan ya. Saya kasih naik. Coba kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sesat, coba silakan. Saya kasih kesempatan. Ayo, silakan. Kalau ada seorang Kristen ataupun seorang apologet begitu ya, yang ingin mengatakan bahwa Tuhan yang mengizinkan atau membolehkan poligami itu Tuhan yang sesat. Saya bilang itu malah petaka kalau Anda bilang sesat. Coba naik ke sini. Itu konteksnya itu seperti itu. Silakan. Ayo. Aloyus, silakan Aloyus, nyalakan kamera. Bisa, Bos. Silakan Aloyus. Nyala kamera dulu, Bang. Belum bisa, gimana caranya? Bisa Bang, bisa. Saya kirimkan dari sini permintaannya untuk menyalakan kamera. Coba silakan. Oke. Abang Kristen? Hah? Kristen. Oke, silakan Bang. Apa yang Abang utarakan? Ya barusan pertanyaannya soal yang tadi poligami ya. Dan poligami itu. Poligami Bang, bukan pologami Bang. Polo itu merek baju. Oke. Begini Bang, begini. Ada seorang pendebat Kristen, apologet Kristen. Karena saking semangatnya, dia bilang sama orang Islam begini. Kalau ada Tuhan mengizinkan, membolehkan poligami, maka sesat Tuhan itu. Kira-kira menurut Abang betul nggak statement orang Kristen begitu? Karena dia mau nyerang Islam begitu, coba. Ya sesat lah Pak. Baik. Sesat berarti kalau Tuhan mengizinkan, membolehkan poligami, berarti Tuhan itu sesat ya? Ya. Oke. Baik, ada Alkitab di situ? Ada. Oke, coba buka dulu Ulangan pasal 25. Ulangan pasal 25 ya. Hah? Ya kan? Pasal 25. Ya, silakan. Ayat. Coba lihat di situ perikopnya yang pernikahan ipar. Pernikahan ipar. Ada lihat?
Pernikahan ipar nggak ada ya? Apa aja perikopnya di situ, Bang? Judul-judul perikopnya apa aja? Menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Oke, terus? Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Oke, itu maksudnya perkawinan ipar. Oke, coba Bang bacakan itu, Bang. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dan mengambil dia menjadi istrinya. Oke. Dan dengan demikian, oke. Abang ngerti nggak apa yang abang baca itu? Jangan-jangan abang baca aja nggak ngerti, seperti baca huruf Arab nggak ngerti artinya. Coba jelasin sama saya, Bang, apa itu maksudnya? Coba. Apabila ada orang yang bersaudara tinggal bersama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak. Ya. Gimana maksudnya? Orang yang bersaudara mati tidak. Gimana orang bersaudara? Coba jelasin dulu sama saya. Orang bersaudara itu maksudnya gimana? Orang bersaudara laki-laki punya istri satu, kemudian meninggal tanpa memiliki anak. Bukan, laki-laki. orang bersaudara dulu, Bang. Itu orang beristri. Orang bersaudara, gini. Apabila ada orang bersaudara, betul? Iya. Oke, maksud orang bersaudara itu laki-laki, Bang. Itu merujuk kepada laki-laki. Contoh, Anda laki-laki Aloysius. Anda punya saudara laki-laki? Iya, punya. Namanya siapa? Namanya ya si Polan lah. Oke, Polan. Oke. Ada orang bersaudara, Aulius dengan Polan. Oke. Terus, dibacakan lagi. Bacakan. Dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Oke. Seorang dari mereka mati tidak meninggalkan anak laki-laki. Contoh, Aulius dan istri punya anak laki-laki. Tetapi si Polan dan istri tidak punya anak laki-laki. Anaknya perempuan semua nih. Terus, lanjut. Maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Terus? Saudara suaminya haruslah menghampirinya dan mengambil dia menjadi istrinya. Stop dulu. Oke, Aulius punya istri dan punya anak laki-laki. Sementara Polan menikah dengan istrinya, tetapi anaknya itu perempuan atau nggak punya anak lah. Matilah si Polan. Kemana istrinya ini menurut hukum Taurat itu? Ke saudara laki-laki yang tadi meninggal. Berarti nambah istri nggak itu laki-lakinya? Si Auliusnya? Mungkin nggak tahu juga, mungkin dalam. Coba dibaca dengan baik, Bang. Coba dibaca dengan baik. Baca dengan baik. Satu kali lagi baca. Baca dengan baik. Baca dengan baik. Baca lagi, Bang. Bersuara, Bang. Maka janganlah istri orang yang mati itu kawin lagi dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Oke. Demikian. Saudara laki-lakinya tentu saja yang masih hidup, bukan yang udah mati, betul? Ya. Haruslah apa? Mengambil dia menjadi istrinya. Oke. Itulah yang dimaksud di dalam Alkitab itu, maksudnya perkawinan kewajiban ipar. Jadi kalau Anda punya adik laki-laki yang namanya Polan tadi, sementara dia meninggal dengan tidak punya anak laki-laki, maka Anda menurut hukum Taurat itu harus membangkitkan bagi saudara Anda yang laki-laki itu keturunan laki-laki. Nah, berarti menurut Anda sesat nggak itu hukum itu? Dalam hal ini kan tidak terjadi poligami nih. Dia hanya menukar saudaranya yang meninggal. Menukar gimana, Bang? Menggantikan saudara yang meninggal. Dengan cara bagaimana? Mengawini istrinya. Bukankah Anda sudah punya istri? Oh. Jadi di sini sudah punya istri ya? Loh, makanya dibaca dulu, Bang. Coba dibaca lagi, baca yang benar. Jikalau, coba Abang ulang, coba ulang. Apabila orang-orang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dan tidak meninggalkan anak laki-laki. Stop. Maka Apabila dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, berarti itu berbicara orang-orang yang sudah menikah atau yang belum menikah?
Ya, yang sudah menikah. Oke. Salah satu dari yang sudah menikah ini mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup itu? Mengawini istrinya. Oke, bagaimana Anda mengawini istri yang janda ini, seorang janda ini yang ditinggal mati suaminya yang adalah saudara kandungmu sendiri, sementara Anda sudah punya istri? Ya, ya. Berarti sesat Tuhan itu ya, karena dia di situ membolehkan itu, poligami di situ. Sesat ya berarti ya? Gimana Bang? Karena itu inti daripada perdiskusian itu adalah kesesatan itu. Kesesatan Tuhan yang membolehkan poligami itu. Oke. Berarti sesat ya? Berarti hukum Tuhan di dalam hukum Taurat itu Tuhan yang sesat. Atau kita kasih yang anu aja lah. Coba saya kasih ayat yang lain, Pak. Mungkin ayat itu terlalu berat bagi Abang. Coba ya, saya kasih ayat yang lain saja. Coba ya. Coba buka Keluaran pasal yang ke-21, Bang. Sudah ketemu Keluaran pasal 21? Iya. Sudah? Oke, coba 9-10 baca ya. 9, 10. 9. 9, 10, 11. Jika tuannya itu menyediakan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak perempuan berhak diperlakukan. 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Apa itu, Bang? Jika tuannya itu Apa itu? Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan. Jika perempuannya itu mengambil perempuan lain, maksudnya gimana itu, Bang? Sebentar. Jika tuannya itu menyediakan bagi anaknya, jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus tuannya. Oke lah, Abang belajar dulu lah Bang ya, isi Alkitab Bang ya. Nanti kalau Abang udah belajar baru kesini lagi Bang. Ya, padahal teman-teman itu pun videonya video lama sebenarnya teman-teman. Tapi biasa lah ya, orang-orang ini memang digoreng-goreng biar ada bahan lah mereka itu ya. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman,
lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita tidak senang, kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.
Kapit. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Tidak makasih lagi ke adik-adik kakak. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. kapit saya itu. Kapit. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Tidak makasih lagi ke adik-adik kakak. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. kapit saya itu. Kapit. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Tidak makasih lagi ke adik-adik kakak. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. kapit saya itu. Kapit. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Tidak makasih lagi ke adik-adik kakak. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. kapit saya itu. Kapit. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Tidak makasih lagi ke adik-adik kakak. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. kapit saya itu. Kapit. Ayo bang kita makan yuk. Hmm. Makanya Tidak makasih lagi ke adik-adik kakak. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. kapit saya itu. Kapit.